Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatma Aulia dari kelas 2024C dengan NIM akhir 156. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penugasan bahasa Indonesia mengenai analisis kesalahan bahasa pada spanduk, poster, atau baliho di sekitar kita. Di slide pertama, saya menaruh pengertian ED. ED adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. ED merupakan aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga saat ini masih digunakan. ED adalah tata bahasa yang mengatur penulisan huruf besar, huruf miring, tanda baca, dan unsur serapan dalam bahasa Indonesia resmi. Sistem ejaan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1972 sebagai pengganti ejaan sebelumnya atau ejaan Suwandi dan digunakan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah dan komunikasi tertulis lain dalam bahasa Indonesia. ED memiliki fungsi untuk melakukan tata bahasa, membuat pemilihan kosakata menjadi baku, menyaring unsur bahasa asing tanpa menghilangkan makna asli, serta membantu pembaca mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah melalui penulisan yang teratur. Di slide selanjutnya terdapat tujuan-tujuan EYD. Yang pertama, menyatukan cara penulisan kata agar konsisten di seluruh publikasi dan institusi. Yang kedua, menyelaraskan ejaan tertulis dengan pelafalan atau fonetika bahasa Indonesia. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian penulisan dari eja-ejaan lama. Yang keempat, mempermudah pembelajaran bahasa Indonesia tertulis. Yang kelima, mengembangkan kebiasaan berbahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari hingga dunia profesional. Yang keenam, mempersiapkan individu menghadapi tantangan komunikasi masa depan dengan bahasa yang terstandar dan mudah dipahami. Selanjutnya terdapat perubahan penting yang dikenalkan EYD, dan di sini terdapat beberapa perubahan ejaan yang paling mudah dikenali atau dibandingkan ejaan lama. Yang pertama terdapat OE yang dibaca menjadi U. Contoh kalimatnya di sini adalah Soekarno yang dibaca menjadi Soekarno. Lalu yang kedua di J yang dibaca hanya huruf J-nya. Contoh kalimatnya adalah di Jakarta yang dibaca menjadi Jakarta. Lalu yang ketiga di sini TJ yang dibaca menjadi huruf C. Contoh tejap menjadi cap, TJ di awal kata menjadi C. Slide selanjutnya terdapat aturan utama yang ringkas dan praktis. Berikut aturan yang sering dipakai dan kadang membuat bingung disertai dengan contohnya. Penulisan kata depan atau awal yang sering salah. Di sini terdapat di sebagai kata depan tempat ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh kalimatnya adalah di rumah, di meja. Lalu yang kedua terdapat di sebagai awalan pasif ditulis melekat pada kata kerja. Contohnya adalah ditulis, dibaca. Lalu di sini terdapat poster pertama yang saya dapat di kampus. Kalimat yang pertamanya adalah no corruption, no gratification. Kesalahannya adalah masih menggunakan bahasa Inggris, yaitu no stop corruption gratification. Padahal ini adalah poster resmi instansi kampus yang seharusnya berbahasa Indonesia. Perbaikannya adalah tidak korupsi, hentikan gratifikasi. Yang kedua terdapat kalimat make it fast, make it right, make it simple. Kesalahannya adalah semua masih dalam bahasa Inggris, tidak sesuai kaidah EYD. Perbaikannya adalah cepat, tepat, dan sederhana. Yang ketiga terdapat kalimat no korupsi. Kesalahannya yaitu campuran bahasa. No Inggris plus korupsi bahasa Indonesia. Spasi sebelum tanda seru salah kaprah, tanda seru berlebihan atau lebih dari satu. Perbaikannya adalah tidak korupsi dengan tanda seru hanya satu. Lalu pada poster kedua yang saya analisis, kalimatnya yang pertama adalah mengurangi resiko banjir. Kesalahannya yaitu kata resiko tidak baku, bentuk bakunya adalah risiko. Perbaikannya adalah mengurangi risiko banjir. Lalu yang kedua, kalimat sampahku, tanggung jawabku. Kesalahannya yaitu secara ejaan tidak salah, tapi pilihan katanya kurang efektif. Kata tanggung jawabku sebagai dipisahkan dengan tanda hubung atau dibuat lebih komunikatif agar mudah dipahami. Perbaikannya adalah sampahku, tanggung jawabku. Lalu pada poster ketiga terdapat analisis yang saya dapatkan pada kalimat pertama.
perbanyak makan buah dan sayur. Masalahnya adalah frasa perbanyak makan terdengar seperti perintah langsung, tapi bentuknya kurang baku untuk teks formatif atau edukatif. Dalam ED, pilihan kata lebih tepat adalah perbanyaklah atau imperatif halus atau banyaklah mengonsumsi. Perbaikannya yaitu perbanyaklah mengonsumsi buah dan sayur atau konsumsi lebih banyak buah dan sayur. Yang kedua terdapat kalimat rajin olahraga. Masalahnya yaitu kata rajin biasanya digunakan untuk menggambarkan sifat orang, bukan perintah langsung dalam poster ajakan. Lebih tepat menggunakan bentuk kalimat perintah. Perbaikannya adalah berolahragalah secara rutin atau lakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, konsistensi penggunaan huruf kapital. Di poster ini semua poin ditulis dengan huruf kapital penuh, yaitu perbanyak makan buah dan sayur, cek kesehatan secara rutin, dan lain-lain. Kesalahannya itu menurut ED huruf kapital dipakai di awal kalimat atau untuk nama diri penulisan dengan all caps. Boleh untuk desain, tapi secara bahasa sebaiknya gunakan kapital di awal saja agar lebih konsistensi. Perbaikannya yaitu perbanyaklah mengonsumsi buah dan sayur atau periksa kesehatan secara rutin. Pada poster keempat terdapat penggunaan bahasa campur atau asing yaitu kalimat stop. Kesalahannya di sini adalah penggunaan kata bahasa Inggris stop pada poster berbahasa Indonesia kurang konsisten atau targetnya hanyalah audiens lokal. Selain itu, penulisan dengan huruf semua kapital memberi kesan teriakan yang kadang mengurangi estetika. Perbaikannya di sini adalah hanya cukup formal, yaitu hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Yang kedua, kapitalisasi tidak konsisten. Teksnya adalah stop segala bentuk kekerasan pada anak, semuanya kapital, dan di bawah tagline karena semua anak adalah kita atau semua huruf kecil. Kesalahannya adalah penggunaan huruf besar atau kecil tidak konsisten. EYD mengatur huruf besar untuk awal kalimat, nama diri, singkatan, dan lain-lain. Poster boleh menata tipografi, tetapi secara bahasa harus konsisten. Perbaikannya yaitu gaya headline formal direkomendasikan. Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan tagline karena semua anak adalah tanggung jawab kita. Pada poster kelima di sini yang saya analisis kesalahannya adalah pada kalimat pertama, laporkan setiap percobaan dan atau tindak kekerasan terhadap siswa. Kesalahannya yaitu penulisan dan atau tidak tepat menurut EYD. Harus dipilih salah satu atau digunakan bentuk gabungan resmi dan atau. Perbaikannya adalah laporkan setiap percobaan dan atau tindak kekerasan terhadap siswa. Kalimat kedua yaitu stop kekerasan pada siswa. Kesalahannya adalah kata stop masih menggunakan bahasa Inggris padahal ada padanan dalam bahasa Indonesia. Perbaikannya yaitu hentikan kekerasan pada siswa. Yang ketiga, terdapat kalimat wujudkan sekolah ramah anak. Kesalahannya adalah penulisan kapital tidak konsisten. Sekolah ditulis semua huruf kapital sementara ramah anak tidak. Perbaikannya adalah wujudkan sekolah ramah anak. Digunakan huruf kapital hanya di awal kata sesuai kaidah. Demikian analisis yang saya dapat sampaikan mengenai kesalahan bahasa pada spanduk, poster, dan baliho beserta perbaikannya sesuai EYDV. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.